Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas menghilang selama 40 hari. Ini yang terjadi. Kabar hilangnya Abu Nawas bagai petir di siang bolong bagi penduduk Baghdad, terutama di lingkungan istana. Bagaimana mungkin seorang penyair jenius, sahabat karib Khalifah Harun ar-Rasyid, dan sosok yang selalu hadir dengan ide-ide cemerlang tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Pagi itu, hanya secarik kertas lusuh ditemukan di bangku tempat Abu Nawas biasa duduk di kedai kopi langganannya. Bertuliskan tinta yang tampak terburu-buru. Aku pergi mencari keheningan yang hilang. Jangan mencari. Khalifah Harun ar-Rasyid yang biasanya tertawa terbahak-bahak mendengar celotehan Abu Nawas, kini mengerutkan keningnya dalam-dalam. Keheningan yang hilang, gumamnya seraya membolak-balikkan surat itu. Apa maksudnya ini? Biasanya ia mencari anggur yang hilang atau ide yang hilang, bukan keheningan. Kecemasan mulai menyelimuti istana. Para penjaga diperintahkan untuk mencari jejak Abu Nawas di seluruh penjuru kota, namun hasilnya nihil. Berita hilangnya Abu Nawas menyebar dengan cepat di antara para punggawa istana dan masyarakat Baghdad. Berbagai spekulasi muncul. Ada yang menduga Abu Nawas diculik oleh musuh-musuh khalifah yang sakit hati dengan kecerdasannya. Ada pula yang berbisik bahwa ia tengah menyepi untuk mendapatkan ilham puisi yang agung. Bahkan tak sedikit yang percaya bahwa Abu Nawas telah menemukan guci berisi jin dan kini tengah bernegosiasi untuk kekayaan abadi. Di tengah kesimpang siuran kabar, yang paling khawatir tentu saja adalah khalifah. Ia kehilangan sosok yang selalu bisa mencairkan suasana tegang di istana dan memberikan nasihat-nasihat unik yang seringkali justru menyelesaikan masalah rumit. Sungguh sepi hari-hariku tanpa celoteh pedas Abu Nawas, keluh khalifah kepada Wazir Jafar yang hanya bisa menghela napas panjang melihat kegelisahan sang pemimpin. Suatu malam, Khalifah Harun al-Rasyid bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Abu Nawas duduk di puncak menara masjid dengan seekor burung beo di bahunya. Burung itu berulang kali mengucapkan kata-kata yang tidak jelas, namun Khalifah merasa ada pesan penting di baliknya. Pagi harinya, Khalifah menceritakan mimpinya kepada Wazir Jafar. Burung beo dan puncak menara. Wazir Jafar tampak berpikir keras. Mungkin ini petunjuk, ya Amirul Mukminin. Burung beo dikenal suka meniru suara. Mungkin ada seseorang yang meniru Abu Nawas atau memberikan petunjuk palsu. Khalifah mengangguk setuju. Ia memerintahkan para intelijen istana untuk mencari informasi sekecil apapun yang berkaitan dengan burung beo dan menara-menara di sekitar Baghdad. Setelah beberapa hari mencari, salah seorang intelijen istana melaporkan penemuan menarik di pasar burung. Ia melihat seorang pria tua menjual burung beo yang sangat pandai menirukan berbagai macam suara, termasuk beberapa kalimat yang sering diucapkan oleh Abu Nawas. Pria tua itu mengaku mendapatkan burung tersebut dari seorang pengembara misterius yang menghilang begitu saja setelah transaksi. Kabar ini segera sampai ke telinga Khalifah. Mungkin ini petunjuk yang kita cari, serunya penuh harap. Ia memerintahkan intelijen itu untuk membawa pria tua dan burung beo tersebut ke istana. Khalifah sangat antusias untuk mendengar langsung suara burung beo itu, berharap bisa menemukan secercah petunjuk keberadaan sahabatnya. Di hadapan Khalifah, burung beo itu mulai berkicau dan menirukan berbagai macam suara. Tiba-tiba, burung itu menirukan suara Abu Nawas yang sedang tertawa terbahak-bahak, diikuti dengan kalimat,
di tempat yang tinggi di mana unta pun tak bisa menjangkau. Khalifah dan Wazir Jafar saling berpandangan. Kalimat itu terdengar seperti teka-teki. Tempat yang tinggi, unta tak bisa menjangkau, gumam Khalifah. Mereka mencoba memikirkan berbagai tempat di sekitar Baghdad yang memenuhi deskripsi tersebut. Apakah itu sebuah bukit terpencil? Atau mungkin loteng sebuah bangunan tinggi yang jarang dijamah? Saat Khalifah dan Wazir Jafar tengah berdiskusi mengenai arti celotehan burung beo, seorang pedagang kurma yang sering berjualan di dekat kediaman Abu Nawas datang menghadap. Ia mengaku pernah melihat Abu Nawas beberapa hari sebelum menghilang sedang membeli banyak sekali buah ara kering dan beberapa gulung tali yang kuat. Ara kering dan tali? Khalifah mengerutkan kening. Apa hubungannya dengan tempat tinggi yang tak terjangkau unta? Wazir Jafar mencoba menghubungkan semua petunjuk yang ada. Burung beo, tempat tinggi, ara kering, dan tali. Sebuah ide mulai terlintas di benaknya. Ya Amirul Mukminin, katanya. Mungkinkah Abu Nawas sedang bersembunyi di sebuah pohon kurma yang sangat tinggi dan sulit dipanjat? Berbekal petunjuk dari pedagang kurma, Khalifah memerintahkan para pengawalnya untuk menyisir semua kebun kurma di sekitar Baghdad. Pencarian dilakukan dengan teliti dari pohon ke pohon, namun jejak Abu Nawas belum juga ditemukan. Hari-hari berlalu tanpa hasil dan harapan Khalifah mulai menipis. Apakah kita salah menafsirkan petunjuk itu, Jafar? Tanya Khalifah dengan nada lesu. Wazir Jafar mencoba menyemangati sang Khalifah. Jangan putus asa ya Amirul Mukminin. Abu Nawas adalah orang yang cerdik. Mungkin ia memilih tempat persembunyian yang benar-benar tidak terduga. Saat para pengawal hampir menyerah, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari salah satu kebun kurma di pinggiran kota. Lihat ke atas, ada sesuatu di puncak pohon itu. Seorang pengawal menunjuk ke arah pohon kurma yang sangat tinggi dan tampak berbeda dari pohon-pohon lainnya. Di puncaknya terlihat sebuah gubuk kecil yang terbuat dari anyaman daun kurma. Khalifah dan Wazir Jafar segera bergegas menuju kebun kurma tersebut. Mereka takjub melihat gubuk di puncak pohon yang tingginya hampir mustahil untuk dijangkau tanpa peralatan khusus. Mungkinkah itu tempat persembunyian Abu Nawas? Bisik Wazir Jafar. Dengan susah payah, beberapa pengawal yang ahli memanjat akhirnya berhasil mencapai gubuk di puncak pohon kurma. Betapa terkejutnya mereka ketika menemukan Abu Nawas sedang duduk bersila di dalam gubuk itu, tampak tenang dan damai, dikelilingi oleh tumpukan buku dan beberapa buah ara kering. Abu Nawas, seru salah seorang pengawal tak percaya. Abu Nawas tersenyum lebar melihat kedatangan mereka. Ah, kalian rupanya berhasil menemukanku. Bagaimana kalian bisa tahu aku ada di sini? Khalifah yang baru tiba di bawah pohon hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tertawa lega. Misteri menghilangnya Abu Nawas selama 40 hari akhirnya terpecahkan. Ketika ditanya Khalifah mengenai alasannya menghilang, Abu Nawas menjawab dengan tenang. Wahai Amirul Mukminin, aku sedang mencari keheningan yang hilang. Kebisingan dan hiruk pikuk Baghdad akhir-akhir ini membuat ide-ideku sulit bermunculan. Aku membutuhkan tempat yang sunyi dan jauh dari gangguan untuk merenung dan menulis puisi. Ia melanjutkan, pohon kurma tertinggi ini adalah tempat yang sempurna. Di sini aku bisa merasakan kedamaian dan melihat Baghdad dari ketinggian tanpa terganggu oleh urusan duniawi. Ara kering adalah bekal yang cukup untukku bertahan, dan tali membantuku mengangkut buku-buku.
Khalifah kemudian bertanya tentang burung beo yang menjadi petunjuk keberadaannya. Abu Nawas tertawa kecil. Itu adalah bagian dari eksperimenku, ya Amirul Mukminin. Aku ingin melihat seberapa jauh orang-orang akan mencari jika aku meninggalkan petunjuk yang samar. Aku melatih burung beo itu untuk menirukan beberapa kalimat kunci dengan harapan seseorang akan menghubungkannya dengan kebiasaanku. Dan ternyata berhasil, seru Wazir Ja'far kagum. Kau benar-benar tidak pernah kehabisan akal, Abu Nawas. Khalifah pun ikut tertawa. Ia merasa lega dan terhibur dengan penjelasan sahabatnya itu. Namun ia masih penasaran mengapa Abu Nawas memilih bersembunyi selama 40 hari. Abu Nawas menjelaskan bahwa 40 hari adalah waktu yang ia anggap ideal untuk benar-benar melepaskan diri dari rutinitas dan fokus pada perenungan. Aku menghabiskan malam-malam di sini dengan menghitung bintang, merenungkan makna kehidupan, dan menulis puisi-puisi baru, katanya. Keheningan dan ketinggian ini memberikanku perspektif yang berbeda tentang segala hal. Khalifah terdiam sejenak, meresapi perkataan Abu Nawas. Ia menyadari bahwa terkadang menjauh dari keramaian memang diperlukan untuk mendapatkan kejernihan pikiran. Meskipun cara Abu Nawas terbilang unik dan sedikit merepotkan, tujuannya ternyata mulia. Kabar kembalinya Abu Nawas ke istana disambut dengan sukacita oleh seluruh penghuni istana dan masyarakat Baghdad. Khalifah memerintahkan untuk mengadakan perjamuan kecil sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Semua orang rindu akan kehadiran Abu Nawas yang selalu membawa keceriaan. Saat Abu Nawas tiba di istana, Khalifah langsung memeluknya erat. "Selamat datang kembali, sahabatku. Aku sangat merindukanmu," kata Khalifah dengan tulus. Abu Nawas membalas pelukan itu dengan senyum lebar. "Aku juga merindukanmu, ya Amirul Mukminin, dan aku membawa banyak puisi baru untukmu." Dalam jamuan tersebut, semua orang antusias mendengarkan kisah Abu Nawas selama menghilang. Ia menceritakan tentang pengalamannya tinggal di puncak pohon kurma, tentang keindahan langit malam Baghdad dari ketinggian, dan tentang inspirasi yang didapatkannya dari kesunyian. Tentu saja Abu Nawas tidak lupa menyelipkan beberapa cerita lucu tentang bagaimana ia mengatasi rasa bosan dan bagaimana ia menghindari kejaran beberapa ekor monyet yang penasaran dengan gubuknya. Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar cerita-cerita tersebut. Di akhir jamuan, Abu Nawas membacakan beberapa puisi barunya. Puisi-puisi itu terdengar lebih dalam dan penuh makna dibandingkan puisi-puisinya sebelum menghilang. Ia menulis tentang pentingnya mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia, tentang keindahan alam semesta, dan tentang hakikat kebahagiaan yang seringkali tersembunyi dalam kesederhanaan. Khalifah sangat terkesan dengan puisi-puisi Abu Nawas kali ini. Ia menyadari bahwa kepergian sahabatnya selama 40 hari tidaklah sia-sia. Abu Nawas tidak hanya menemukan keheningan yang hilang, tetapi juga menemukan kebijaksanaan baru yang akan bermanfaat bagi dirinya dan bagi seluruh Baghdad. Cerita selanjutnya. Misteri Abu Nawas yang selalu selamat dari hukuman mati. Pada suatu malam yang sunyi, di istana Baghdad terdengar suara gaduh. Harta milik Raja Raib dari kamar rahasia. Tak ada pintu yang rusak, tak ada jejak, dan yang paling mengejutkan, hanya orang yang pernah diundang ke ruangan itu yang tahu letaknya. Salah satu pelayan istana berbisik, Abu Nawas pernah diundang ke sana. Maka tuduhan pun jatuh padanya. Raja marah besar. "Tangkap dia, kali ini tak akan ada maaf." Tapi saat pasukan sampai ke rumah Abu Nawas, mereka justru menemukannya sedang mengajar anak-anak kecil menulis ayat-ayat Al-Quran. Pemimpin pasukan ragu,
tapi tetap membawa Abu Nawas ke istana. Di sana, raja langsung berkata, "Jika engkau tidak bisa membuktikan bahwa bukan kau pelakunya, maka hukuman mati menantimu." Dalam ruang pengadilan, Abu Nawas hanya berkata, "Saya akan membuktikan bahwa saya tidak bersalah, tapi izinkan saya memilih hari eksekusi sendiri." Raja tertawa mengejek, "Baiklah, pilihlah sendiri, tapi jangan berpikir bisa menunda kematianmu terlalu lama." Abu Nawas menjawab tenang, "Saya akan memilih hari yang tidak pernah datang, hari esok, yang selalu jadi hari ini saat datang." Para penasihat terdiam. Raja mengerutkan kening. Permainan kata-kata Abu Nawas membuat mereka tak bisa melanjutkan eksekusi. Hukumannya ditunda sampai hari esok. Tapi karena setiap hari adalah hari ini, eksekusi tak pernah dilaksanakan. Abu Nawas pun tetap dipenjara, namun tak pernah dijatuhi hukuman. Beberapa hari kemudian, pencuri asli tertangkap saat mencoba menjual harta istana ke seorang pedagang Yahudi. Ternyata ia mantan penjaga istana yang diberhentikan. Raja pun menyesal. Ia memanggil Abu Nawas dan berkata, "Kau lolos lagi dari hukuman mati. Bagaimana kau tahu waktu akan menyelamatkanmu?" Abu Nawas tersenyum, "Karena saya tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah cukup membeli waktu. Yang bersalah selalu terburu-buru, ingin menyembunyikan jejak." Raja tak bisa membantah. Ia memerintahkan pembebasan Abu Nawas dengan penuh hormat. Tapi rakyat mulai bertanya-tanya, kenapa Abu Nawas selalu lolos? Salah satu penasihat istana mulai iri. "Abu Nawas terlalu berpengaruh," bisiknya kepada raja. Maka dibuatlah jebakan, surat palsu dari pemberontak yang ditulis seolah-olah ditujukan kepada Abu Nawas. Surat itu sengaja dijatuhkan di jalan menuju pasar tempat Abu Nawas biasa lewat. Saat Abu Nawas mengambil surat itu dari tanah, pasukan rahasia segera menangkapnya dan membawa ke istana. "Surat ini bukti engkau berkhianat," teriak si penasihat. Abu Nawas tenang saja, lalu berkata, "Jika benar saya pengkhianat, mengapa saya membaca suratnya di jalan umum, tidak disembunyikan?" Para hakim diam. Penasihat mulai gelisah. Raja memutuskan sidang terbuka. Abu Nawas memohon agar rakyat diundang menyaksikan. Di hadapan semua ia bertanya kepada penasihat, "Jika saya menerima surat ini dari pemberontak, bagaimana mungkin pemberontak tahu saya akan lewat di jalan itu hari ini?" Tak ada yang bisa menjawab. Kemudian ia tambahkan, "Jika saya memang bersalah, maka hukum saya. Tapi jika saya tidak bersalah, maka hukumlah siapa yang membuat saya tampak bersalah." Raja mulai curiga, lalu menginterogasi prajurit yang menemukan surat. Ternyata sang penasihat memang menyuruhnya meletakkan surat palsu di sana. Penasihat itu pun dijatuhi hukuman karena fitnah. Abu Nawas sekali lagi lolos. Raja mendekatinya dan berkata, "Kau selalu selamat. Apa karena cerdikmu?" Abu Nawas menjawab, "Karena saya tidak mencuri, tidak memfitnah, dan tidak menyembunyikan. Yang terbuka selalu punya jalan keluar." Rakyat pun bersorak. Tapi dalam hati sang raja muncul ketakutan lain. Bagaimana jika Abu Nawas suatu hari benar-benar melakukan kejahatan? Apakah dia tetap bisa selamat? Maka raja merencanakan ujian terakhir untuk menguji apakah keadilan benar-benar bisa mengalahkan kecerdikan. Kali ini Abu Nawas tak dituduh apa-apa. Ia hanya diminta hadir ke istana dan duduk di kursi pesakitan tanpa tahu kesalahannya. Di depan umum raja berkata, "Kali ini kau dituduh karena kebiasaanmu lolos dari tuduhan. Itu sudah mencurigakan." Abu Nawas tersenyum.
Lalu apa hukumannya, Baginda? Jika engkau tak bisa membuktikan dirimu bersih dari ketidakbersalahan, maka kau bersalah, kata raja. Satu kota bingung, bagaimana seseorang membuktikan bahwa ia tidak bersalah karena tak pernah bersalah? Abu Nawas berdiri dan menjawab, maka saya hanya bisa dihukum jika Baginda bisa membuktikan bahwa saya pernah melakukan kejahatan. Raja pun terdiam. Ia meminta semua catatan dibuka, semua saksi dihadirkan, semua kejadian masa lalu diulas, tapi tak ada satupun bukti Abu Nawas pernah bersalah. Bahkan yang pernah iri padanya kini bersaksi bahwa Abu Nawas selalu berlaku jujur, meskipun menyebalkan. Akhirnya, raja menghela napas dan berkata, "Mungkin aku salah. Mungkin tidak semua orang cerdik itu berbahaya." Abu Nawas menjawab lembut, "Dan mungkin tidak semua raja marah karena dikhianati. Kadang raja marah karena takut ada yang lebih bijak dari dirinya." Setelah hari itu, Abu Nawas dibebaskan dari segala ancaman hukum. Tapi raja diam-diam memberi pesan pada seluruh pengadilan, "Jangan hukum Abu Nawas dengan tuduhan, hukumlah dia hanya dengan bukti." Dan sejak saat itu, tak ada lagi yang bisa menjebaknya. Rakyat bertanya, mengapa Abu Nawas selalu lolos dari hukuman mati? Jawabannya akhirnya jelas, karena dia tidak pernah bersalah, dan karena ia tak pernah menjadikan akalnya sebagai alat untuk menipu, tapi untuk menyelamatkan keadilan. Maka misteri itu pun selesai, bukan karena keajaiban, tapi karena kebenaran yang dirawat dengan cerdas. Cerita selanjutnya. Orang pintar bisa salah, tapi orang bodoh tak mau belajar. Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad, seorang hakim muda bernama Qasim baru saja diangkat oleh Khalifah Harun al-Rashid. Qasim dikenal cerdas bukan main, hafal berbagai kitab hukum, dan lidahnya setajam pedang dalam berdebat. Ia berjalan dengan dada membusung, sorot matanya meremehkan kerumunan pedagang dan pengemis yang ia lewati. Dalam benaknya, tak ada persoalan dunia ini yang tak mampu ia selesaikan dengan kepiawaiannya. Suatu hari, dua orang pedagang kain datang menghadap Qasim. Yang satu menuduh yang lain mencuri sepotong kain sutra mahal. Qasim dengan cepat menelisik aduan keduanya, menanyakan detail kejadian dengan nada menggurui. Ia merasa yakin, dengan kecerdasannya, kebenaran akan segera terungkap. Ia bahkan sempat menyindir salah satu pedagang yang tampak gugup, menganggap kegugupannya sebagai bukti bersalah. Setelah mendengarkan keterangan kedua pedagang, Qasim memutuskan untuk melakukan pemeriksaan silang yang menurutnya sangat cerdik. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan jebakan, berharap salah satu dari mereka akan tersandung dalam kebohongannya. Namun, kedua pedagang itu tetap pada cerita masing-masing. Qasim mulai merasa sedikit frustrasi, tetapi ia enggan mengakuinya. Baginya, seorang hakim secerdas dirinya tak mungkin terkecoh. Dengan dahi berkerut, Qasim kemudian memerintahkan agar kedua pedagang itu membawa semua kain dagangan mereka ke hadapannya keesokan hari. Ia berencana memeriksa kualitas dan ciri-ciri kain secara detail, yakin di sana ia akan menemukan petunjuk. Sementara itu di kejauhan, Abu Nawas yang sedang menikmati kurma di bawah pohon rindang hanya menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kesombongan sang hakim muda. Keesokan harinya, halaman istana kecil tempat Qasim bertugas penuh dengan tumpukan kain warna-warni. Qasim dengan teliti memeriksa satu persatu, sesekali memberikan komentar pedas tentang kualitas kain yang menurutnya kurang baik. Kedua pedagang hanya bisa pasrah mengikuti titahnya. Hari menjelang sore, namun Qasim tak kunjung menemukan bukti yang mengarah pada salah satu dari mereka. Rasa lelah dan bingung mulai menyelimuti Qasim.
Ia menyadari kecerdasannya kali ini seperti menemui jalan buntu. Sementara itu, dari balik kerumunan, Abu Nawas mendekat dengan senyum simpul. "Wahai hakim muda yang bijaksana," sapa Abu Nawas dengan nada sopan, namun sedikit mengejek. "Apakah engkau menemukan benang merah dalam kusutnya persoalan ini?" Kasim hanya bisa menghela napas panjang, merasa harga dirinya sedikit tercoreng. Melihat kebuntuan Kasim, Abu Nawas menawarkan diri untuk membantu. Kasim, meskipun enggan, merasa tak punya pilihan lain. Abu Nawas kemudian meminta kedua pedagang untuk menceritakan kembali kejadian dengan bahasa yang lebih sederhana, tanpa perlu berlebihan dalam penggunaan istilah-istilah hukum yang rumit. Ia mendengarkan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan ringan yang justru membuat kedua pedagang itu lebih rileks. Setelah mendengarkan kedua cerita, Abu Nawas meminta salah satu pedagang untuk menunjukkan bekas tempat penyimpanan kain sutra yang hilang. Mereka pergi ke sebuah gudang kecil di dekat pasar. Abu Nawas mengamati sekeliling gudang dengan seksama, bukan mencari sisa-sisa kain, melainkan memperhatikan hal-hal kecil seperti debu, jejak kaki, dan posisi barang-barang lain di sekitarnya. Abu Nawas kemudian meminta pedagang yang dituduh mencuri untuk menunjukkan kain sutra yang ia miliki. Ia memeriksa kain itu dengan teliti, bukan dari segi kualitas atau ciri-ciri fisiknya, melainkan dari aromanya. Ia mencium kain itu dalam-dalam, lalu meminta pedagang yang kehilangan kain untuk melakukan hal yang sama pada sisa kainnya yang lain. Kedua pedagang itu tampak bingung dengan tingkah laku Abu Nawas yang aneh. Setelah beberapa saat, Abu Nawas tersenyum. Ia kemudian bertanya kepada pedagang yang kehilangan kain, "Apakah engkau baru-baru ini menggunakan dupa beraroma cendana di gudang penyimpanan kainmu?" Pedagang itu terkejut dan mengiyakan. Abu Nawas lalu menunjuk pada kain sutra milik pedagang yang dituduh. "Kain ini juga memiliki aroma cendana yang samar, aroma yang sama persis dengan sisa kainmu. Mungkinkah kain ini sempat berada di gudangmu?" Pedagang yang dituduh mencuri terdiam. Ia kemudian mengaku bahwa ia memang sempat melihat sepotong kain sutra tergeletak di depan gudang pedagang yang kehilangan kain. Ia mengambilnya dengan niat untuk mengembalikannya nanti. Namun karena menurutnya kain itu sangat bagus dan berpikir tidak akan ketahuan, akhirnya ia mengakui bahwa kain sutra itu miliknya. Kasim, yang sedari tadi hanya mengamati, merasa malu dengan kesimpulannya yang terburu-buru hanya mengandalkan kelihayan berdebat. Abu Nawas menoleh pada Kasim dengan tatapan bijak. "Wahai hakim muda, kecerdasan tanpa ketelitian dan akal sehat ibarat pedang tanpa ketajaman. Orang pintar bisa salah karena terperangkap dalam keyakinan akan kepintarannya sendiri. Sementara itu, orang bodoh yang tak mau belajar akan terus berkutat dalam kegelapan." Kasim mengangguk, mulai menyadari bahwa ilmu dan pengalaman memiliki nilai yang sama pentingnya. Kisah tentang bagaimana Abu Nawas menyelesaikan perselisihan dua pedagang itu sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rasyid. Sang khalifah tertarik dengan metode Abu Nawas yang sederhana namun efektif. Ia memanggil Abu Nawas dan Kasim untuk menghadap. Di hadapan mereka, Khalifah mengajukan sebuah pertanyaan sulit tentang batas-batas wilayah kekuasaannya yang sedang dipersengketakan dengan kerajaan tetangga. Kasim dengan sigap mulai menjelaskan berbagai dalil dan catatan sejarah untuk memperkuat argumen Baghdad. Ia berbicara panjang lebar, menggunakan bahasa Arab yang tinggi dan sulit dipahami. Khalifah mendengarkannya dengan seksama.
namun tampak sedikit bosan dengan penjelasan yang bertele-tele dan kurang menyentuh esensi persoalan. Setelah Qasim selesai dengan penjelasannya yang rumit, Khalifah menoleh pada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa pendapatmu tentang masalah ini?" Abu Nawas terdiam sejenak lalu berkata, "Wahai Paduka yang mulia, izinkan hamba bertanya, apakah Paduka pernah melihat 2 ekor ayam yang sedang berebut sebutir jagung?" Khalifah mengerutkan dahi, merasa bingung dengan pertanyaan Abu Nawas yang tampak tidak relevan. Abu Nawas melanjutkan, "Kedua ayam itu akan terus bertengkar dan mematuk satu sama lain hanya karena sebutir jagung yang kecil. Mereka tidak menyadari bahwa di sekeliling mereka terhampar ladang jagung yang luas. Begitu pula dengan 2 kerajaan yang berselisih ini. Mereka terlalu fokus pada sepetak kecil wilayah yang dipersengketakan hingga melupakan potensi kerjasama dan keuntungan yang lebih besar jika mereka bersatu." Khalifah Harun ar-Rasyid tertegun mendengar perumpamaan Abu Nawas yang sederhana namun sangat dalam maknanya. Ia menyadari bahwa terkadang orang-orang pintar terlalu terpaku pada detail dan teori hingga kehilangan pandangan yang lebih luas. Sementara itu, kebijaksanaan sejati justru seringkali datang dari pemikiran yang sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Khalifah kemudian memerintahkan Qasim untuk lebih banyak belajar dari Abu Nawas tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan akal sehat dan perspektif yang lebih luas. Ia juga menyadari bahwa seorang pemimpin yang bijaksana harus mampu mendengarkan berbagai sudut pandang, bahkan dari orang-orang yang mungkin dianggap tidak terlalu pintar. Kisah ini pun menjadi pengingat bagi semua orang di Baghdad, bahwa kepintaran tanpa kebijaksanaan bisa menyesatkan, dan keengganan untuk belajar hanya akan membawa pada kebodohan yang abadi. Cerita selanjutnya. Angin tidak pernah membawa kebaikan bagi perahu yang tak tahu arah. Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad, tempat para pedagang menjajakan kain sutra dari Persia, rempah-rempah dari India, dan kurma manis dari Jazirah Arab, Nakhoda Abbas tampak gelisah. Ia duduk di kedai kopi, menyeruput kopi pahitnya sambil mendengarkan percakapan para pedagang. Mereka membicarakan tentang musim angin yang tak menentu, kadang bertiup kencang membawa keberuntungan, namun seringkali pula membawa malapetaka bagi kapal-kapal dagang yang berlayar di Sungai Tigris. Kegelisahan Nakhoda Abbas bukan tanpa alasan. Ia memiliki sebuah kapal dagang yang cukup besar, warisan dari ayahnya, namun ia merasa kurang percaya diri dalam mengarungi sungai yang terkenal dengan arus deras dan perubahan cuaca yang tiba-tiba. Ia selalu merasa was-was setiap kali hendak berlayar, seolah-olah angin akan selalu menjadi musuh baginya, bukan sekadar kekuatan alam yang bisa dimanfaatkan. Di tengah lamunannya, tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya. "Mengapa wajahmu kusut seperti kain yang belum disetrika, Nakhoda Abbas?" Sapa suara yang familiar. Ternyata itu adalah Abu Nawas, sang penyair istana yang terkenal dengan kecerdikan dan humornya. Abu Nawas duduk di hadapan Nakhoda Abbas, matanya yang jenaka menyorot penuh rasa ingin tahu. Nakhoda Abbas menghela napas panjang dan menceritakan kegelisahannya tentang angin dan perjalanannya di sungai. Ia merasa bahwa angin selalu membawa kesulitan, membuatnya takut untuk berlayar jauh. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali menyunggingkan senyum tipis. Setelah Nakhoda Abbas selesai bercerita, Abu Nawas berkata dengan nada bijak namun sedikit menyindir, "Wahai Nakhoda, mungkin benar angin tidak pernah membawa kebaikan bagi perahu yang tak tahu arah." Ucapan Abu Nawas itu menusuk hati Nakhoda Abbas.
Ia mengerutkan kening, mencoba memahami maksud sang penyair. Apakah Abu Nawas mengejeknya karena ketidakmampuannya? Atau adakah makna yang lebih dalam dari perkataan itu? Ia terdiam, membiarkan kata-kata Abu Nawas berputar-putar di benaknya seperti pusaran air di sungai. Sepanjang hari itu, kalimat angin tidak pernah membawa kebaikan bagi perahu yang tak tahu arah. Terus terngiang di telinga nakhoda Abbas. Ia mulai merenungkan tentang perjalanannya selama ini. Apakah selama ini ia hanya mengikuti arus tanpa tujuan yang jelas? Apakah ia hanya pasrah pada kehendak angin tanpa berusaha mengendalikan arah kapalnya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya semakin gelisah dan penasaran. Malam harinya, nakhoda Abbas tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan perkataan Abu Nawas. Kata-kata itu terasa seperti teka-teki yang harus dipecahkannya. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan mondar-mandir di kamarnya yang sempit. Cahaya rembulan yang masuk melalui jendela menerangi wajahnya yang penuh keraguan. Ia mencoba mengingat setiap pelayarannya, setiap keputusan yang diambilnya. Apakah ia selalu memiliki tujuan yang jelas sebelum berlayar? Ataukah ia hanya berharap angin akan membawanya ke tempat yang menguntungkan? Semakin ia merenung, semakin ia menyadari bahwa selama ini ia memang kurang memiliki perencanaan yang matang dalam setiap perjalanannya. Keesokan harinya, dengan tekad yang bulat, nakhoda Abbas memutuskan untuk mencari Abu Nawas kembali. Ia ingin meminta penjelasan lebih lanjut tentang perkataannya. Ia yakin bahwa di balik kalimat sederhana itu tersimpan sebuah pelajaran berharga yang bisa mengubah cara pandangnya terhadap pelayaran dan kehidupannya. Ia pergi ke istana dengan harapan bisa bertemu dengan sang penyair. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya ia diizinkan masuk dan bertemu dengan Abu Nawas yang sedang bercengkerama dengan beberapa pengawal istana. Nakhoda Abbas menyampaikan maksud kedatangannya dengan sopan, mengungkapkan bahwa ia masih memikirkan perkataannya kemarin. Abu Nawas tersenyum mendengar pengakuan nakhoda Abbas. Ia mengajak sang nakhoda duduk dan berkata dengan tenang, "Wahai nakhoda, perkataanku itu bukanlah sebuah ejekan, melainkan sebuah perumpamaan. Angin, seperti halnya kesempatan dan tantangan dalam hidup, tidak akan pernah membawa kebaikan jika kita tidak memiliki tujuan yang jelas." Abu Nawas melanjutkan, "Sebuah perahu tanpa kemudi dan tanpa tujuan yang pasti akan terombang-ambing oleh angin kemanapun ia bertiup. Ia tidak akan pernah mencapai pelabuhan yang diinginkannya. Begitu pula dengan kehidupan kita. Jika kita tidak memiliki tujuan dan rencana yang jelas, maka setiap kesempatan atau tantangan yang datang hanya akan membuat kita semakin tersesat." Penjelasan Abu Nawas membuat nakhoda Abbas terdiam. Ia mulai memahami betapa pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam setiap tindakan, termasuk dalam pelayarannya. Selama ini, ia terlalu fokus pada kekuatan angin sebagai faktor penentu keberhasilannya, tanpa menyadari bahwa arah dan tujuannya lah yang seharusnya menjadi panduan utama. Ia membayangkan kapalnya sebagai dirinya sendiri, dan angin sebagai berbagai kesempatan dan tantangan yang datang dalam hidup. Jika ia tidak memiliki kemudi berupa tujuan dan rencana yang matang, maka setiap angin yang bertiup, baik kencang maupun lemah, tidak akan membawanya kemanapun yang ia inginkan. Setelah pertemuannya dengan Abu Nawas, nakhoda Abbas pulang dengan pikiran yang lebih jernih. Ia mengambil peta sungai dan mulai merencanakan rute pelayarannya dengan lebih seksama. Ia tidak lagi hanya memikirkan tentang bagaimana menghindari badai atau memanfaatkan angin kencang.
tetapi juga tentang pelabuhan mana yang ingin ia tuju dan barang dagangan apa yang ingin ia bawa. Ia mulai mempelajari arus sungai, mengenali tanda-tanda perubahan cuaca, dan berdiskusi dengan para pelaut berpengalaman tentang strategi pelayaran yang efektif. Ia menyadari bahwa mengandalkan angin semata tidaklah cukup. Ia juga harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan rencana yang matang untuk mencapai tujuannya. Beberapa minggu kemudian, Nakhoda Abbas memutuskan untuk melakukan pelayaran pertamanya dengan tujuan yang jelas. Ia telah menyusun rencana perjalanan yang detail, termasuk pelabuhan tujuan, jenis barang dagangan, dan perkiraan waktu tempuh. Ia juga telah mempersiapkan awak kapalnya dengan baik dan memberikan mereka instruksi yang jelas. Saat kapal mulai berlayar, angin bertiup cukup kencang. Namun, kali ini Nakhoda Abbas tidak merasa takut seperti biasanya. Ia memegang kemudi dengan mantap, mengikuti arah yang telah ia tentukan. Ia menggunakan angin sebagai tenaga penggerak, tetapi ia juga siap untuk menyesuaikan layar dan arah kapal jika diperlukan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba badai datang menerjang. Angin bertiup sangat kencang, ombak mengombang-ambingkan kapal, dan hujan turun dengan derasnya. Para awak kapal mulai panik, tetapi Nakhoda Abbas tetap tenang. Ia mengingat pelajaran dari Abu Nawas dan fokus pada tujuannya. Ia memberikan komando dengan tegas, memerintahkan para awak untuk menurunkan layar sebagian dan memperkuat tali temali. Ia menggunakan pengetahuannya tentang arus sungai dan arah angin untuk mencari tempat berlindung sementara di sebuah teluk kecil di tepi sungai. Badai berlangsung cukup lama, menguji kesabaran dan ketahanan mereka. Selama badai berlalu, Nakhoda Abbas merenungkan tentang apa yang telah terjadi. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah memiliki rencana yang matang, tantangan dan rintangan akan selalu ada dalam setiap perjalanan. Yang terpenting adalah bagaimana ia menghadapinya dan belajar dari setiap pengalaman. Setelah badai mereda, ia memeriksa kerusakan pada kapalnya dan bersama para awak segera melakukan perbaikan seperlunya. Ia juga mengevaluasi keputusannya selama badai dan mencari cara untuk menghadapinya dengan lebih baik di masa depan. Ia tidak menyalahkan angin atas kesulitan yang dialaminya, tetapi ia belajar untuk menjadi lebih waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan. Setelah badai berlalu dan kapal kembali berlayar, semangat Nakhoda Abbas dan para awaknya kembali membara. Mereka telah berhasil melewati ujian yang berat dan semakin yakin dengan kemampuan mereka. Nakhoda Abbas menyadari bahwa angin memang bisa menjadi tantangan, tetapi dengan tujuan yang jelas dan persiapan yang matang, mereka bisa mengendalikan arah perjalanan mereka. Mereka melanjutkan perjalanan dengan keyakinan yang baru. Angin yang tadinya terasa menakutkan, kini terasa seperti sekutu yang membantu mereka mencapai tujuan. Mereka menggunakan angin untuk mempercepat laju kapal, tetapi mereka juga selalu siap untuk menyesuaikan arah jika diperlukan. Setelah beberapa waktu berlayar, akhirnya kapal Nakhoda Abbas tiba di pelabuhan tujuan dengan selamat. Mereka berhasil membawa barang dagangan dengan baik dan mendapatkan keuntungan yang memuaskan. Nakhoda Abbas merasa sangat lega dan bahagia. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa menjadi seorang nakhoda yang sukses. Ia teringat akan perkataan Abu Nawas tentang perahu yang tak tahu arah. Kini ia mengerti sepenuhnya makna dari perumpamaan itu. Tanpa tujuan yang jelas, setiap hembusan angin hanya akan membawa ketidakpastian dan ketakutan.
Namun, dengan tujuan yang pasti, angin bisa menjadi kekuatan yang membantu mencapai impian. Sekembalinya ke Baghdad, Nakhoda Abbas tidak lupa untuk menemui Abu Nawas. Ia menceritakan pengalamannya selama pelayaran dan mengucapkan terima kasih atas pelajaran berharga yang telah diberikan sang penyair. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Wahai Nakhoda, kini engkau telah mengerti bahwa angin tidak pernah membawa kebaikan bagi perahu yang tak tahu arah. Kebajikan sejati datang dari keteguhan tujuan dan kemauan untuk mengendalikan nasib sendiri." Nakhoda Abbas menjadi lebih bijak setelah pengalaman itu. Ia tidak lagi takut pada angin, tetapi ia juga tidak lagi mengandalkannya secara membabi buta. Ia selalu merencanakan setiap pelayarannya dengan matang, mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan, dan memimpin awak kapalnya dengan keyakinan. Kisah Nakhoda Abbas yang dulunya gelisah dan penakut, namun kemudian menjadi nakhoda yang sukses dan bijaksana, menyebar luas di Baghdad. Banyak pedagang dan pelaut yang terinspirasi oleh perjalanannya. Mereka belajar bahwa dalam setiap usaha memiliki tujuan yang jelas dan berusaha untuk mengendalikan arah adalah kunci utama keberhasilan. Dan begitulah Abu Nawas dengan kecerdikannya telah membantu seorang nakhoda menemukan arah dalam hidupnya, mengajarkan bahwa angin atau kesempatan dan tantangan hanya akan bermanfaat jika kita tahu kemana kita ingin berlayar. Kisah ini menjadi pengingat abadi bagi siapapun yang merasa terombang-ambing dalam kehidupan, bahwa penentuan tujuan adalah langkah pertama menuju keberhasilan. Cerita selanjutnya. Suara yang paling besar belum tentu yang benar. Suasana pasar Baghdad pagi itu begitu riuh rendah. Para pedagang menjajakan dagangan mereka dengan suara lantang, mulai dari kain sutra berwarna-warni hingga kurma manis yang menggoda selera. Di tengah hiruk pikuk itu, tiba-tiba terdengar teriakan seorang pria berpakaian compang-camping, "Ayamku hilang. Ayam jantan kesayanganku raib entah kemana." Teriakannya begitu keras hingga mengalahkan suara pedagang permadani yang sedang mempromosikan dagangannya dengan penuh semangat. Orang-orang di sekitar pasar mulai berkerumun, penasaran dengan kegaduhan yang terjadi. Pria itu terus berteriak, menuduh siapa saja yang terlihat mencurigakan telah mencuri ayamnya. Beberapa orang mencoba menenangkannya, namun ia semakin histeris. "Pasti ada yang melihat. Siapa yang berani mengambil ayam peliharaanku satu-satunya?" Suaranya melengking tinggi, membuat beberapa anak kecil menutup telinga. Di tengah keramaian itu muncul sosok Abu Nawas dengan langkah santai. Ia mengamati pria yang berteriak-teriak itu dengan tatapan penuh minat. Setelah beberapa saat, ia mendekati pria tersebut dan bertanya dengan tenang, "Wahai tuan, sudah berapa lama ayam Anda hilang?" Pria itu menoleh dengan mata merah. "Sudah hampir 1 jam, dan tidak ada satupun yang peduli." Teriaknya lagi, kali ini tepat di depan wajah Abu Nawas. Abu Nawas tidak terpengaruh dengan nada tinggi pria itu. Ia justru tersenyum tipis dan berkata, "Tenanglah tuan, berteriak sekeras apapun tidak akan membuat ayam Anda tiba-tiba muncul. Coba ceritakan ciri-ciri ayam Anda, mungkin ada di antara kami yang melihatnya." Pria itu, meskipun masih kesal, akhirnya menyebutkan ciri-ciri ayam jantannya. Bulu merah keemasan, jengger besar berwarna merah menyala, dan kokoknya yang sangat khas. Setelah mendengar ciri-ciri ayam tersebut, Abu Nawas mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru pasar. Tiba-tiba, matanya tertuju pada seorang penjual kurungan burung di sudut pasar. Di dalam salah satu kurungan, terlihat seekor ayam jantan dengan ciri-ciri persis seperti yang disebutkan pria yang kehilangan ayam. Namun, penjual kurungan itu juga berteriak dengan lantang,
Ayam ini milikku. Sudah lama aku pelihara dan kubeli dengan harga mahal. Pria yang kehilangan ayam itu langsung menghampiri kurungan tersebut dan berteriak lebih keras lagi, "Tidak, itu ayamku. Aku mengenalinya dari warna bulunya dan bentuk jenggernya." Keduanya pun terlibat adu mulut yang sengit, masing-masing bersikeras bahwa ayam itu adalah miliknya. Suara teriakan mereka kembali menarik perhatian seluruh pengunjung pasar, menciptakan kegaduhan yang lebih besar dari sebelumnya. Melihat pertengkaran yang semakin memanas, Abu Nawas maju ke tengah-tengah mereka. "Tenang, tenang," serunya dengan suara yang cukup lantang namun tetap tenang, membuat kedua pria itu terdiam sejenak. Berteriak tidak akan menyelesaikan masalah ini. Kita perlu mencari bukti yang jelas untuk menentukan siapa pemilik sebenarnya ayam ini. Ucapannya itu disambut dengan gumaman setuju dari beberapa orang di sekitar mereka. Penjual kurungan burung dengan nada tinggi berkata, "Bukti apa lagi yang kau butuhkan? Ayam ini ada di dalam kurunganku. Tentu saja ini milikku." Sementara itu, pria yang kehilangan ayam bersikeras, "Tapi ciri-cirinya sangat mirip dengan ayamku yang hilang. Pasti dia mencurinya." Abu Nawas menghela napas pelan, menyadari bahwa kata-kata saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan perselisihan ini. Abu Nawas kemudian mendekati kurungan ayam tersebut dan mengamatinya dengan seksama. Ia memperhatikan tingkah laku ayam itu, bagaimana ia bergerak dan mengeluarkan suara. Tiba-tiba matanya berbinar. Ia menoleh kepada pria yang kehilangan ayam dan bertanya, "Apakah ayam Anda memiliki kebiasaan khusus atau tanda unik yang tidak diketahui orang lain?" Pria itu berpikir sejenak, lalu menjawab, "Ya, ayamku sangat suka mematuk-matuk tanah seolah mencari cacing, bahkan di lantai yang keras sekalipun." Mendengar jawaban itu, Abu Nawas tersenyum. Ia kemudian meminta seorang pelayan kedai terdekat untuk membawa sedikit air di dalam wadah dangkal. Setelah air itu diletakkan di dekat kurungan, Abu Nawas membuka sedikit pintu kurungan dan mengamati reaksi ayam tersebut dengan cermat. Benar saja, tanpa ragu sedikit pun, ayam jantan itu langsung menundukkan kepalanya dan mematuk-matuk dasar wadah air, seolah sedang mencari cacing di tanah. Penjual kurungan burung terkejut melihat pemandangan itu. Ia tidak pernah melihat ayam itu melakukan hal serupa sebelumnya. Abu Nawas kemudian menoleh kepada penjual kurungan dan bertanya dengan nada lembut namun tegas, "Apakah ayam Anda juga memiliki kebiasaan seperti ini?" Penjual itu hanya bisa menggelengkan kepala dengan wajah pucat. Dengan bukti yang tak terbantahkan itu, Abu Nawas kemudian berkata kepada semua orang yang hadir, "Saudara-saudara sekalian, kita telah melihat dengan mata kepala sendiri. Ayam ini memiliki kebiasaan unik yang hanya diketahui oleh pemilik aslinya. Berteriak paling keras tidak selalu berarti paling benar. Kebenaran seringkali tersembunyi dan membutuhkan kecermatan untuk menemukannya." Pria yang kehilangan ayam itu sangat gembira dan berterima kasih kepada Abu Nawas atas kecerdikannya. Setelah kejadian di pasar itu, berita tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan perselisihan ayam menyebar dengan cepat ke seluruh Baghdad. Banyak orang yang takjub dengan caranya yang tenang dan logis dalam mencari kebenaran tanpa terpengaruh oleh teriakan-teriakan emosi. Kisah ini menjadi perbincangan hangat di kedai-kedai kopi dan majelis-majelis ilmu. Suatu sore, Khalifah Harun al-Rashid mendengar cerita tentang kejadian di pasar itu. Beliau merasa tertarik dengan cara Abu Nawas menyelesaikan masalah dan memanggilnya ke istana. "Wahai Abu Nawas," sapa Khalifah dengan senyum,
Aku mendengar tentang bagaimana engkau menyelesaikan perselisihan dua orang pria di pasar. Engkau mengajarkan pelajaran yang sangat berharga tentang pentingnya mencari kebenaran dengan akal sehat, bukan hanya dengan suara lantang. Abu Nawas menundukkan kepala dengan hormat. "Wahai Paduka yang mulia," jawabnya, "setiap permasalahan pasti memiliki jalan keluarnya jika kita mau berpikir jernih dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan apa yang paling keras terdengar. Kebenaran itu seperti permata yang tersembunyi. Terkadang kita perlu menggali lebih dalam untuk menemukannya." Khalifah Harun al-Rasyid sangat terkesan dengan jawaban Abu Nawas. Beliau kemudian berkata, "Sungguh benar ucapanmu, Abu Nawas. Di dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali kita dihadapkan pada berbagai macam pendapat dan perselisihan. Kita harus belajar untuk mendengarkan dengan seksama, mencari bukti yang kuat, dan tidak mudah terprovokasi oleh emosi atau retorika yang berlebihan." Sejak saat itu, kisah tentang ayam yang hilang dan kecerdikan Abu Nawas menjadi pengingat bagi seluruh warga Baghdad. Mereka belajar bahwa kebenaran tidak selalu berpihak pada orang yang paling vokal atau paling emosional. Mereka mulai lebih menghargai proses berpikir yang tenang, pengamatan yang cermat, dan bukti yang akurat dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Abu Nawas dengan caranya yang khas telah memberikan pelajaran berharga kepada masyarakat Baghdad tanpa menggurui. Ia menunjukkan bahwa kecerdasan dan ketenangan pikiran jauh lebih ampuh daripada sekadar teriakan keras dalam mencari keadilan dan kebenaran. Dan begitulah, di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota Baghdad, kebijaksanaan Abu Nawas terus dikenang dan menjadi pedoman bagi banyak orang. Cerita selanjutnya. Tidak semua yang bersinar adalah emas. Di sudut sebuah kedai kopi yang ramai di Baghdad, duduklah seorang pria gemuk dengan sorot mata licik bernama Qasim. Ia tengah membual kepada beberapa rekannya tentang penemuan terbarunya, jala-jala ikan yang terbuat dari perak murni. "Lihatlah," katanya sambil mengeluarkan sepotong kecil jala yang berkilauan. "Ini hanyalah sebagian kecil. Bayangkan jika seluruh jala terbuat dari perak. Ikan-ikan akan terpukau oleh cahayanya dan menyerah tanpa perlawanan." Qasim melanjutkan dengan nada berbisik, "Aku sedang mencari investor untuk proyek besar ini. Dengan sedikit modal, kita bisa menjadi penyuplai jala perak terbesar di Baghdad. Tentu saja, keuntungannya akan berlipat ganda." Beberapa pendengar tampak tertarik. Mata mereka berbinar-binar membayangkan kekayaan yang menanti. Namun, di antara kerumunan itu, terselip sosok Abu Nawas yang sedang menikmati secangkir kopi kurmanya. Telinganya menangkap setiap kata yang diucapkan Qasim. Keesokan harinya, Qasim berhasil mengumpulkan beberapa investor yang bersedia menanamkan modal untuk jala-jala peraknya. Mereka terpesona oleh kilauan perak yang diperlihatkan Qasim dan terbuai oleh janji keuntungan besar. Di tengah kegembiraan para investor, Abu Nawas muncul dengan senyum misterius di wajahnya. "Tuan Qasim," sapa Abu Nawas dengan nada ramah, "aku mendengar tentang proyek jala perak Anda yang luar biasa. Saya sangat tertarik untuk menjadi bagian dari usaha yang menjanjikan ini. Saya bersedia menginvestasikan sejumlah uang yang cukup besar." Qasim yang melihat potensi keuntungan lebih besar, tentu saja menyambut tawaran Abu Nawas dengan tangan terbuka. Ia bahkan memberikan diskon khusus kepada Abu Nawas sebagai tanda persahabatan. Malam itu, Abu Nawas menemui Qasim di gudang tempat jala-jala perak disimpan. Qasim dengan bangga memperlihatkan beberapa gulungan jala yang ditutupi kain.
"Lihatlah sendiri Tuan Abu Nawas," katanya sambil membuka sedikit kain penutup, memperlihatkan kilauan perak yang memukau. Abu Nawas mengangguk-angguk kagum, namun matanya yang tajam tidak luput memperhatikan beberapa kejanggalan. "Tuan Kasim," kata Abu Nawas dengan nada berpikir, "agar investasi saya semakin aman, bagaimana jika kita mencoba satu jala ini di sungai besok pagi? Kita bisa melihat sendiri bagaimana ikan-ikan terpikat oleh kilaunya." Kasim yang yakin dengan kualitas peraknya menyetujui usulan Abu Nawas tanpa curiga sedikit pun. Ia bahkan menawarkan diri untuk ikut serta dalam uji coba tersebut. Keesokan paginya, Abu Nawas dan Kasim tiba di tepi sungai Tigris dengan membawa satu gulungan jala perak. Kasim tampak sangat antusias, membayangkan tangkapan ikan yang melimpah ruah. Abu Nawas dengan tenang membantu Kasim membentangkan jala di tepi sungai. Saat jala mulai terendam air, kilauan perak semakin memancar, memantulkan cahaya matahari pagi. Kasim tertawa senang. "Lihatlah, Tuan Abu Nawas, bukankah ini luar biasa? Sebentar lagi, ikan-ikan akan berdatangan seperti laron mengerubuti lampu." Abu Nawas hanya tersenyum tipis, menunggu saat yang tepat. Setelah beberapa saat menunggu, tanpa ada satupun ikan yang mendekat, Kasim mulai merasa heran. Ia menarik sedikit jala untuk memeriksanya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat bahwa lapisan perak yang mengkilap itu mulai terkelupas, memperlihatkan anyaman jala biasa di bawahnya. Amarah Kasim memuncak. "Kau menipuku, Abu Nawas," teriaknya geram. Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tenanglah Tuan Kasim. Bukankah Anda sendiri yang mengatakan bahwa tidak semua yang bersinar adalah emas? Jala Anda memang berkilau, tetapi sayangnya itu hanyalah lapisan tipis yang menipu mata." Para investor lain yang ikut menyaksikan uji coba itu pun tersadar bahwa mereka telah menjadi korban penipuan Kasim. Para investor yang merasa tertipu menuntut agar Kasim mengembalikan uang investasi mereka. Kasim tentu saja tidak bisa berkutik. Abu Nawas kemudian menyarankan sebuah solusi yang adil. "Tuan-tuan," kata Abu Nawas, "Kasim telah mencoba menipu kita dengan kepalsuan yang berkilauan. Maka biarkan ia merasakan bagaimana rasanya bekerja keras untuk mendapatkan uang. Ia harus menarik jala-jala palsunya ini dari sungai setiap hari selama sebulan penuh, meskipun tidak ada ikan yang tertangkap. Hasil tangkapannya akan menjadi pelajaran berharga baginya." Para investor setuju dengan usulan Abu Nawas, merasa bahwa hukuman itu setimpal dengan perbuatan Kasim. Selama sebulan penuh, Kasim harus bersusah payah menarik jala-jala palsunya dari sungai Tigris setiap pagi dan sore. Ia menjadi bahan tertawaan penduduk Baghdad yang mengetahui kebohongannya. Tidak ada satupun ikan yang tertangkap, hanya rasa malu dan kelelahan yang ia rasakan. Setiap kali Abu Nawas melintasinya, ia hanya tersenyum simpul dan berkata, "Bagaimana hasil tangkapan perakmu hari ini, Tuan Kasim?" Kasim hanya bisa menundukkan kepala, menyesali perbuatannya. Kerja keras yang ia lakukan setiap hari membuatnya menyadari betapa berharganya usaha yang jujur. Setelah sebulan berlalu, para investor berkumpul kembali. Kasim tampak lebih kurus dan lesu, tetapi ada perubahan di matanya. Ia tidak lagi memancarkan keserakahan dan kelicikan seperti dulu. Abu Nawas berkata kepada para investor, "Tuan-tuan, Kasim telah membayar kesalahannya dengan kerja keras. Saya yakin ia telah belajar bahwa kekayaan sejati tidak datang dari penipuan, melainkan dari usaha yang jujur dan integritas." Kasim mengangguk membenarkan perkataan Abu Nawas.
Ia meminta maaf kepada para investor dan berjanji tidak akan pernah lagi mencoba menipu siapapun. Para investor melihat ketulusan penyesalan Qasim, memutuskan untuk tidak menuntut ganti rugi sepenuhnya. Mereka setuju untuk memberikan kesempatan kedua kepada Qasim, asalkan ia benar-benar berubah. Abu Nawas tersenyum bijak. Ingatlah selalu, tidak semua yang berkilauan itu berharga. Kejujuran dan kerja keras adalah emas sejati yang akan membawa keberkahan. Kisah tentang jala-jala perak palsu dan penipu yang tertipu oleh Abu Nawas ini pun menjadi cerita yang melegenda di Baghdad, mengingatkan semua orang untuk tidak mudah terpedaya oleh penampilan luar dan selalu mengedepankan kejujuran dalam setiap usaha. Khalifah Harun al-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kisah ini dari Abu Nawas, memuji kecerdikannya dalam menegakkan keadilan dengan cara yang unik dan menghibur. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan harapan. Pagi itu pasar Baghdad ramai seperti biasa. Abu Nawas dengan sorban miring khasnya sedang menawar sekantung kurma dengan seorang pedagang tua. Tiba-tiba terdengar gemuruh langkah kaki dan suara barisan pengawal kerajaan. Rupanya Raja Harun al-Rasyid sedang melintas, menebar senyum dan sesekali melontarkan janji manis kepada rakyatnya. Barang siapa yang bisa membuatku tertawa terbahak-bahak selama 3 hari berturut-turut, akan kuberi 100 keping dinar emas, seru sang raja dengan suara lantang. Abu Nawas yang tadinya fokus pada kurma langsung menegakkan tubuhnya. 100 keping dinar emas bukanlah jumlah yang sedikit. Ia membayangkan bisa membeli kebun kurma sendiri dan tidak perlu lagi menawar dengan pedagang pelit seperti kakek di depannya. Sebuah ide licik mulai menari-nari di benaknya, lebih manis dari kurma paling ranum sekalipun. Malam harinya, Abu Nawas menyelinap ke istana dengan membawa sebuah keranjang tertutup rapat. Para penjaga yang mengenalnya hanya menggeleng-gelengkan kepala. Sudah terbiasa dengan tingkah pola aneh sang penyair istana. Ia berhasil menyusup ke taman belakang istana dan menanam sesuatu di bawah jendela kamar tidur raja. Keesokan paginya, ketika raja membuka jendela, betapa terkejutnya ia melihat sebuah tanaman aneh tumbuh subur semalam dengan daun-daun yang berkilauan seperti emas. "Hai Abu Nawas, tanaman apa ini?" tanya Raja Harun al-Rasyid dengan nada heran bercampur penasaran. Abu Nawas menjawab dengan wajah polos, "Paduka yang mulia, ini adalah pohon harapan. Setiap malam ia tumbuh subur seiring dengan harapan hamba untuk mendapatkan 100 keping dinar emas dari janji Paduka." Raja terdiam sejenak lalu tertawa kecil. "Kau ini memang ada-ada saja, Abu Nawas." Keesokan harinya, Abu Nawas kembali datang ke istana, kali ini dengan membawa piring dan garpu. Raja yang sedang menikmati sarapan paginya di beranda menatapnya dengan kening berkerut. "Apalagi yang kau lakukan, Abu Nawas?" tanya raja sambil mengunyah sepotong roti. Tanpa menjawab, Abu Nawas langsung menuju ke pohon harapan dan mulai memetik daun-daunnya. Dengan lahap, Abu Nawas memakan daun-daun berkilauan itu. Raja dan para pengawal istana hanya bisa melongo melihat pemandangan aneh tersebut. "Apa yang kau makan itu, Abu Nawas? Apakah daun itu bisa dimakan?" tanya raja, mulai merasa geli. Abu Nawas mengunyah dengan nikmat lalu menjawab, "Tentu saja bisa, Paduka. Ini adalah harapan. Bukankah Paduka sendiri yang menawarkannya kepada hamba?" Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak, hampir tersedak minumannya. "Sungguh kau ini, baiklah. Kau berhasil membuatku tertawa untuk hari pertama." Keesokan harinya Abu Nawas kembali ke istana.
Kali ini ia membawa sebuah mangkuk besar yang mengepulkan aroma misterius dan beberapa tusuk sate yang tampak kosong. Raja yang sedang membaca kitab di taman menatapnya dengan penuh tanya. "Abu Nawas, hidangan apa lagi yang kau bawa kali ini?" tanya raja sambil meletakkan kitabnya. Abu Nawas tersenyum lebar. "Paduka yang mulia, hari ini hamba membawakan sup impian dan sate angan-angan." Raja mengerutkan kening. "Sup impian dan sate angan-angan, apa maksudmu?" Abu Nawas menyodorkan mangkuk itu kepada raja. "Cicipilah paduka, setiap sendok sup ini berisi impian-impian hamba yang belum terwujud, sedangkan sate ini adalah angan-angan hamba tentang 100 keping dinar emas yang dijanjikan." Raja Harun al-Rasyid mencicipi sedikit sup itu. Rasanya hambar, seperti air biasa. Ia kemudian melihat sate yang kosong. "Lalu mana impian dan angan-anganmu di sini, Abu Nawas?" tanya raja dengan nada geli. Abu Nawas mengambil sebuah botol kecil dari balik jubahnya. "Inilah sambal penantian, paduka. Setiap tetesnya mewakili rasa sabar hamba dalam menanti janji paduka. Tanpa sambal ini, sup impian dan sate angan-angan terasa kurang nikmat." Raja kembali tertawa. Ia mulai menikmati permainan akal Abu Nawas. "Kau benar-benar pandai memanfaatkan kata-kata, Abu Nawas. Baiklah, mari kita lihat kejutan apa lagi yang akan kau sajikan besok." Para pengawal istana pun ikut tersenyum melihat tingkah lucu Abu Nawas dan reaksi raja. Di hari ketiga, Abu Nawas datang dengan membawa 2 buah gelas kosong. Raja yang sedang berbincang dengan para penasihatnya menyambut kedatangannya dengan senyuman. "Nah, Abu Nawas, hidangan penutup apa yang kau bawa hari ini?" tanya raja dengan nada antusias. Abu Nawas meletakkan kedua gelas itu di hadapan raja dan dirinya sendiri. "Paduka yang mulia, hari ini hamba menyajikan pencuci mulut kepercayaan." Raja dan para penasihatnya saling pandang dengan bingung. "Kepercayaan? Bagaimana mungkin kepercayaan bisa dimakan?" tanya salah seorang penasihat. Abu Nawas menjawab dengan tenang. "Kepercayaan adalah sesuatu yang hamba harapkan dari janji paduka. Hamba percaya bahwa paduka akan menepati janji tersebut, dan kepercayaan itulah yang menjadi rasa dari hidangan penutup ini." Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar. Ia sangat terhibur dengan kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas. "Sungguh, kau memang pantas mendapatkan hadiahmu, Abu Nawas." Setelah 3 hari berhasil membuat Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak, Abu Nawas menagih janjinya. Raja dengan senang hati memerintahkan para bendaharawan untuk menghitung 100 keping dinar emas dan memberikannya kepada Abu Nawas. Istana menjadi riuh rendah dengan suara kepingan emas yang bergemerincing. Abu Nawas menerima pundi-pundi emas itu dengan senyum lebar. Ia membungkuk hormat kepada raja dan mengucapkan terima kasih. Para pengawal dan dayang-dayang istana ikut senang melihat Abu Nawas mendapatkan ganjarannya. Mereka tahu bahwa Abu Nawas memang pantas mendapatkan hadiah itu atas kecerdikannya. Alih-alih menyimpan seluruh emas itu untuk dirinya sendiri, Abu Nawas justru membagikannya kepada fakir miskin dan rakyat jelata di Baghdad. Ia mengadakan pesta rakyat yang meriah dengan makanan dan minuman yang berlimpah. Orang-orang bersuka cita dan mendoakan kebaikan bagi Abu Nawas dan Raja Harun al-Rasyid. Kabar tentang kedermawanan Abu Nawas sampai ke telinga raja. Raja Harun al-Rasyid sangat terkesan dengan tindakan Abu Nawas. Ia memanggil Abu Nawas kembali ke istana. "Abu Nawas," kata raja dengan nada kagum, "kau tidak hanya cerdik, tapi juga berhati mulia. Mengapa engkau membagikan semua hadiahmu?"
Abu Nawas menjawab dengan rendah hati, "Paduka yang mulia, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki banyak harta, tetapi tentang berbagi dengan sesama. Harapan hamba bukanlah hanya 100 keping dinar emas, tetapi juga melihat senyum bahagia di wajah rakyat Paduka." Raja Harun al-Rasyid tersenyum bangga. Ia menyadari bahwa Abu Nawas telah memberinya pelajaran yang berharga tentang arti sebuah harapan yang sesungguhnya. Sejak saat itu, Raja semakin menghargai Abu Nawas bukan hanya sebagai penghibur tetapi juga sebagai penasihat yang bijaksana. Dan begitulah harapan yang dimakan Abu Nawas justru bersemi kembali menjadi kebahagiaan bagi banyak orang. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan gelang yang membalikkan nasib. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas iseng berjalan-jalan di pasar loak yang ramai. Matanya yang tajam menangkap sesuatu yang berkilau di antara tumpukan barang-barang usang. Setelah mendekat, ia menemukan sebuah gelang perak yang tampak kumuh, namun memiliki ukiran aneh berbentuk pusaran yang memikat. Gelang itu terasa dingin saat disentuh, dan entah mengapa Abu Nawas merasa ada sesuatu yang ganjil namun menarik darinya. Pedagang tua yang menjual gelang itu tampak tidak terlalu peduli. "Ah, gelang itu sudah lama sekali tidak ada yang berminat. Ambil saja dengan harga murah," katanya sambil menguap. Abu Nawas dengan senang hati membayar beberapa keping dirham dan segera memakai gelang itu di pergelangan tangannya. Ia merasa ada sensasi aneh menjalar di tubuhnya, seperti aliran listrik yang sangat halus. Setelah membeli gelang itu, Abu Nawas mampir ke kedai kopi langganannya. Seperti biasa, ia memesan kopi pahit kesukaannya sambil mengamati hiruk-pikuk pasar. Tiba-tiba, seorang pedagang kaya yang terkenal pelit tersandung tepat di depannya dan menjatuhkan sekantung penuh koin emas. Anehnya, koin-koin itu menggelinding tepat ke arah kaki Abu Nawas, seolah-olah tertarik oleh sesuatu. Para pengunjung kedai kopi terkejut melihat kejadian itu. Pedagang kaya itu tampak sangat marah dan menuduh Abu Nawas menjebaknya. Namun Abu Nawas hanya mengangkat bahunya dengan polos sambil mengumpulkan koin-koin yang kini berada di dekatnya. "Rezeki memang tidak terduga," katanya sambil tersenyum misterius melirik gelang di pergelangan tangannya. Malam harinya, Abu Nawas bertemu dengan seorang peramal tua misterius di sebuah gang sepi. Peramal itu menatap gelang di tangan Abu Nawas dengan mata yang penuh keheranan. "Gelang itu, gelang pembalik nasib," katanya dengan suara berbisik. "Siapapun yang memakainya, nasib baik dan buruk akan tertukar secara acak." Abu Nawas terkejut mendengar penjelasan itu. Ia teringat kejadian di kedai kopi tadi pagi. Mungkinkah gelang ini benar-benar memiliki kekuatan magis? Peramal itu memperingatkan Abu Nawas untuk berhati-hati dalam menggunakan gelang tersebut, karena perubahan nasib yang tidak terkontrol bisa membawa bencana. Karena penasaran dengan kekuatan gelang itu, Abu Nawas memutuskan untuk melakukan beberapa uji coba kecil. Ia pergi ke arena pacuan kuda dan bertaruh pada kuda yang paling tidak diunggulkan. Anehnya, tepat sebelum garis akhir, kuda yang ia pertaruhkan tiba-tiba berlari kencang dan memenangkan perlombaan. Semua orang terkejut, termasuk Abu Nawas yang kini mengantongi banyak uang. Namun, keesokan harinya, saat ia mencoba membeli roti di pasar, dompetnya tiba-tiba hilang dicuri oleh seorang anak kecil yang lincah. Abu Nawas hanya bisa menghela napas. Rupanya efek gelang itu memang tidak bisa diprediksi. Nasib baik datang silih berganti dengan nasib buruk. Abu Nawas kemudian pergi ke pemandian umum untuk bersantai. Saat ia sedang menikmati air hangat,
tiba-tiba terjadi keributan di luar. Ternyata sekelompok penjaga istana salah masuk ke pemandian wanita dan membuat kekacauan. Anehnya, saat para penjaga itu mencoba melarikan diri, mereka justru berlari ke arah Abu Nawas dan tanpa sengaja menjatuhkannya ke dalam bak air dingin. Abu Nawas menggigil kedinginan, sementara para penjaga itu berhasil melarikan diri tanpa tertangkap. Ia hanya bisa meratapi nasibnya yang sial. Gelang ini benar-benar membuatnya seperti bola yang dipantulkan antara keberuntungan dan kemalangan. Di tengah kesialannya, Abu Nawas bertemu dengan seorang wanita tua yang baik hati di jalan. Wanita itu melihat Abu Nawas tampak lesu dan menawarinya makanan dan minuman hangat. Ternyata, wanita itu adalah seorang ahli ramuan tradisional yang memiliki pengetahuan tentang benda-benda bertuah. Setelah mendengar cerita Abu Nawas tentang gelang itu, wanita tua itu berkata, "Gelang seperti itu memang langka. Kekuatannya bisa bermanfaat jika digunakan dengan bijak." Ia kemudian memberikan Abu Nawas sebuah kantung kecil berisi ramuan herbal. "Genggam ini erat-erat saat kau ingin sedikit mengendalikan efek gelang itu," sarannya. Abu Nawas mencoba menggunakan ramuan herbal dari wanita tua itu. Anehnya, saat ia menggenggam kantung itu erat-erat, ia merasa sedikit lebih bisa mengarahkan efek gelang itu. Ketika ia membutuhkan sedikit keberuntungan, misalnya saat bermain catur dengan temannya, ia menggenggam ramuan itu dan berhasil memenangkan permainan dengan mudah. Namun, ia juga menyadari bahwa kontrolnya tidak sempurna. Terkadang, efek gelang itu tetap muncul secara acak, membuatnya mengalami kejadian-kejadian lucu dan tidak terduga. Misalnya, saat ia ingin memenangkan taruhan lagi, tiba-tiba hujan deras mengguyurkan arena pacuan kuda dan semua perlombaan dibatalkan. Kabar tentang kejadian-kejadian aneh yang dialami Abu Nawas dengan gelang misterius itu akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah yang selalu tertarik dengan hal-hal unik dan ajaib memanggil Abu Nawas ke istana untuk melihat gelang itu secara langsung. "Abu Nawas, kudengar kau memiliki gelang yang bisa membalikkan nasib. Benarkah demikian?" tanya Khalifah dengan nada penasaran. Abu Nawas dengan senang hati menunjukkan gelangnya dan menceritakan semua pengalaman lucunya. Khalifah tampak sangat terhibur dengan cerita-cerita tersebut. Khalifah yang tertarik dengan kekuatan gelang itu menantang Abu Nawas untuk menggunakan gelangnya dalam sebuah permainan yang adil. "Mari kita lihat, Abu Nawas," kata Khalifah sambil tersenyum licik. "Bisakah gelangmu membantumu mengalahkanku dalam permainan tebak koin?" Khalifah kemudian mengambil 2 koin emas dan menyembunyikannya di kedua tangannya. "Tebaklah, di tangan mana kedua koin itu berada?" tantang Khalifah. Abu Nawas memegang erat kantung ramuan herbalnya, mencoba memusatkan pikirannya. Namun, tiba-tiba seekor burung merpati terbang masuk ke dalam ruangan dan tanpa sengaja menyenggol tangan Khalifah, membuat kedua koin itu terjatuh tepat di depan Abu Nawas. Khalifah tertawa, terbahak-bahak melihat kejadian itu. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Khalifah, Abu Nawas menyadari bahwa keberuntungannya tampak terlalu sering berpihak padanya. Ia memenangkan setiap permainan, selalu mendapatkan tempat terbaik di pasar, dan bahkan tanpa sengaja menemukan sekantong koin emas di jalan. Namun, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia teringat perkataan peramal tua tentang efek gelang yang acak. Mengapa sekarang ia terus-menerus beruntung? Kecurigaan mulai menyelimuti pikirannya.
Mungkinkah ada seseorang yang mencoba memanfaatkan gelangnya? Suatu malam, Abu Nawas tidak sengaja mendengar percakapan rahasia di balik tembok rumahnya. Dua orang pria sedang berbisik-bisik tentang rencana untuk mencelakai khalifah. Mereka menyebut-nyebut tentang sebuah jimat yang bisa memberikan keberuntungan dan bagaimana mereka akan menggunakan kesempatan itu untuk mendekati khalifah. Abu Nawas terkejut menyadari bahwa gelang di tangannya mungkin bukan hanya sekadar benda ajaib biasa. Mungkinkah gelang ini adalah jimat yang mereka maksud? Dan mungkinkah keberuntungannya yang berlebihan selama beberapa hari terakhir ini adalah bagian dari rencana jahat mereka? Dengan hati-hati, Abu Nawas mulai menyelidiki kedua pria misterius itu. Ia mengikuti mereka secara diam-diam dan berhasil menguping percakapan mereka yang lain. Dari percakapan itu, ia mengetahui bahwa kedua pria itu adalah mata-mata dari musuh istana yang ingin memanfaatkan kekuatan gelang pembalik nasib untuk mendekati khalifah dan melaksanakan rencana jahat mereka. Mereka berencana untuk memberikan hadiah kepada khalifah yang telah diatur oleh kekuatan gelang itu agar tampak sangat berharga sehingga mereka bisa mendapatkan kepercayaan khalifah dan kemudian melukainya. Abu Nawas menyadari bahwa ia harus bertindak cepat untuk menggagalkan rencana licik ini. Abu Nawas segera menyusun rencana untuk menggagalkan rencana musuh istana. Ia tahu bahwa ia harus memanfaatkan kekuatan gelang itu dengan cerdik. Ia memutuskan untuk membalikkan nasib para mata-mata itu tepat pada saat mereka akan melaksanakan rencana jahat mereka. Dengan bantuan beberapa teman kepercayaannya, Abu Nawas mengatur sebuah jebakan di istana. Ia memastikan bahwa para mata-mata itu akan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Dan ia akan menggunakan gelang itu untuk mengubah keberuntungan mereka menjadi kesialan. Saat para mata-mata itu mencoba memberikan hadiah beruntung mereka kepada khalifah, Abu Nawas secara diam-diam memegang erat kantung ramuan herbalnya dan memusatkan pikirannya pada gelang di tangannya. Tiba-tiba, kejadian-kejadian aneh mulai menimpa para mata-mata itu. Salah satu dari mereka tiba-tiba tersandung kulit pisang dan menjatuhkan hadiahnya. Hadiah itu ternyata berisi jebakan tikus yang langsung melompat keluar dan menggigit hidungnya. Sementara itu, mata-mata yang lain tiba-tiba merasa gatal-gatal yang luar biasa dan mulai menggaruk-garuk dirinya sendiri dengan panik. Kekacauan lucu itu membuat rencana mereka berantakan. Khalifah dan para pengawal yang melihat kejadian itu langsung menangkap kedua mata-mata yang kini tampak menyedihkan dan tidak berdaya. Setelah diinterogasi, mereka mengakui rencana jahat mereka. Khalifah sangat berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menggagalkan rencana tersebut. Khalifah kemudian bertanya kepada Abu Nawas tentang gelang itu. Abu Nawas tersenyum bijak. "Wahai Amirul Mukminin, gelang ini memang memiliki kekuatan untuk membalikkan nasib. Namun, kekuatan sejati bukanlah tentang keberuntungan atau kesialan, melainkan tentang bagaimana kita menghadapi setiap perubahan yang terjadi dalam hidup kita." Abu Nawas kemudian memutuskan untuk menyimpan gelang itu dengan hati-hati, tidak lagi menggunakannya sembarangan. Ia menyadari bahwa hidup memang penuh dengan kejutan, dan terkadang sedikit ketidakpastian justru membuat hidup menjadi lebih menarik. Dan begitulah kisah Abu Nawas dan gelang yang membalikkan nasib, sebuah cerita tentang keberuntungan, kecerdikan, dan hikmah yang tak terduga di kota Baghdad.